Hai anak-anak kelas 8, ketemu lagi bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi tentang gerak dan gerak lurus ya. Nah, kita langsung mulai aja ya tentang yang gerak dulu ini ya. Gerak sebenarnya kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, tapi ini kita coba review ulang. Ya, ada apa saja sih dalam materi gerak gitu ya, hal penting apa yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita akan lihat bahwa yang namanya gerak itu tidak bisa terlepas dari perubahan posisi. Jadi sekali lagi, gerak itu identik dengan yang namanya perubahan posisi. Nah, perubahan posisi itu terhadap apa atau terhadap siapa gitu ya. Maka muncul istilah penting berikutnya adalah titik acuan. Titik acuan di sini merupakan bisa dikatakan sebagai pengamat atau yang melihat seperti itu, ya. Nah, dengan adanya perubahan posisi terhadap suatu titik acuan atau pengamat, maka akan terbentuk yang namanya lintasan. Contoh seperti ini ya. Misal, ada sebuah posisi awal suatu benda, itu misalnya ini titik acuannya ya, berarti posisi awal itu titik acuan seperti ini. Nah, kemudian benda itu bergerak. Misalnya dia ke atas dulu, ini ya, ke utara. Kemudian dia berbelok ke timur ya, ke kanan, dan akhirnya dia ke tenggara. Berhentilah di sini gitu ya. Titik akhir kita sebut B. Jadi dapat dikatakan benda mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan. Ini titik acuannya A gitu ya. Dia gerak ke sini, ini posisinya berubah ke atas, kemudian ke kanan, dan kemudian ke sini ke tenggara, dan berakhir di titik B. Inilah yang namanya lintasan ya. Jadi dapat dikatakan benda tersebut bergerak ya. Nah, setelah itu akan muncul istilah baru, yaitu jarak dan perpindahan. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Sebenarnya jarak dan perpindahan itu masih berkaitan dengan yang namanya lintasan. Jarak adalah lintasan total atau lintasan seluruhnya yang dilalui oleh benda. Jadi kalau kita mau cari jarak, ini lintasannya diukur. Nah, misal ya kita kasih angka. Ini tadi A ke atas, misalnya atas ini nilainya 3 meter misal. Kemudian ke kanan, misalnya ini kanan bernilai 2 meter. Dan ke tenggara ini misalnya 4 meter ya. Maka yang namanya jarak itu dijumlahkan. 3 tambah 2 tambah 4. Maka jaraknya adalah 9. Nah, ini jaraknya 9 meter. Sedangkan yang namanya perpindahan, kita hanya melihat titik awal atau posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi untuk perjalanannya itu boleh diabaikan ya. Kita hanya lihat posisi awal dan posisi akhirnya saja. Nah, kita lihat di sini, titik awalnya ada di A. Titik akhirnya ini ada di B. Nah, yang namanya perpindahan itu adalah tarik garis lurus atau lintasan lurus yang menghubungkan posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Jadi ini kalau seandainya nih kita tarik garis lurus gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, sebenarnya benda bergerak walaupun tadi lintasannya ke atas, ke kanan, terus ke tenggara gitu ya. Sebenarnya benda hanya berpindah dari A ini ke B dengan arah ke timur ya, atau ke kanan seperti itu. Nah, ini misalnya kita ukur nih, bisa pakai penggaris ya, seandainya ini sih misal 6 meter. Maka perpindahannya adalah ini 6 meternya ya. Ini 6 meter. Nah, untuk gerak yang lintasannya tidak arahnya bisa berubah gitu ya, dalam perjalanannya mengalami perubahan arah, maka dapat dipastikan bahwa nilai jarak itu pasti selalu lebih besar dari nilai perpindahannya ya. Kemudian kita lanjut ke istilah yang lain, yaitu ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan masih berkaitan dengan yang namanya jarak dan perpindahan. Kalau kita lihat di sini ya, kelajuan ini huruf yang tepat di tengah-tengah kata kelajuan adalah huruf J. Nah, untuk mudah mengingatkan, kelajuan itu menunjukkan jarak
seberapa jauh jarak yang ditempuh setiap 1 detiknya. Itu yang namanya kelajuan. Sedangkan kalau kecepatan, ya, ini kita lihat huruf yang berada tepat di tengah-tengah adalah huruf P. Nah, P di situ menunjukkan perpindahan, ya. Jadi kecepatan itu menunjukkan seberapa jauh perpindahan yang dialami benda dalam waktu 1 detik. Ya, maka nanti kalau tadi jarak dan perpindahan satuannya meter, kelajuan dan kecepatan ini satuannya meter per detik atau meter per sekon. Oke, bisa ya, kan kita sudah pelajari pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang gerak lurus. Nah, catatan penting untuk materi gerak lurus adalah yang pertama, namanya gerak lurus gitu ya. Berarti lintasannya berupa garis lurus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, selain lintasannya berupa garis lurus, untuk materi garis lurus, ini si benda arahnya tetap. Jadi tidak boleh mengalami perubahan arah. Jadi nggak boleh yang kayak begini nih tidak dapat dikategorikan sebagai gerak lurus ya. Itu gerak secara umum. Tapi kalau gerak lurus itu ada syaratnya ya, lebih spesifik. Gerak lintasannya lurus, arahnya tetap. Jadi kalau sudah ke kanan terus. Kalau udah ke utara terus, seperti itu ya. Nah, kita lihat misal ya. Ini ada titik awal A, posisi awalnya di A. Benda itu bergerak lurus. Nah, ini ke B ya. Jadi lintasannya lurus, arahnya tetap. Jadi tidak boleh berbalik arah ya. Sekali lagi itu yang perlu kalian pahami, bahwa gerak lurus syaratnya lintasannya lurus dan arahnya tetap. Nah, kalau kita lihat gitu ya, untuk gerak lurus, maka nilai jarak, ini kan lintasannya nih. Berarti yang namanya jarak adalah panjang lintasan ya. Panjang lintasan itu dari A ke B seperti ini. Nah, kalau kita lihat perpindahannya juga kan dari titik awal ke titik akhir di B ini. Maka untuk gerak lurus dapat dikatakan nilai jarak itu sama dengan nilai perpindahannya. Jadi nilai jarak sama perpindahan besarnya sama. Ya, dapat dikatakan ini J sama dengan P-nya. Nah, karena sama, kita bisa gunakan lambang yang baru, yaitu kita pakai S. S di sini supaya gampang mengingat ya. Itu anggap aja sebagai kata space atau spasi, jarak. Kan kita kalau ngetik kalimat gitu ya, antar kata itu diberi jarak atau space, spasi itu satu sama lain. Makanya nanti untuk gerak lurus, untuk menunjukkan jarak perpindahan kita gunakan lambang S. Kemudian karena jarak dan perpindahannya sama, otomatis nilai kelajuan dan kecepatannya pun sama. Jadi KJ dan KP bernilai sama. Nah, kita gunakan satu lambang yang lain ya untuk mewakili kelajuan dan kecepatan, yaitu V ya, huruf V. V itu singkatan dari kata velocity ya, velocity yang artinya kecepatan seperti itu. Nah, maka persamaannya yang semula awalnya tadi untuk gerak ya, kelajuan itu jarak bagi waktu, kecepatan itu perpindahan dibagi waktu ya, karena memang nilai jarak dan perpindahannya berbeda. Tapi untuk gerak lurus, karena nilai jarak dan perpindahannya sama, kelajuan dan kecepatannya sama, kita bisa menuliskan persamaan umum atau rumus umum untuk gerak lurus, yaitu V sama dengan S per T, di mana T di sini adalah time, waktu gitu ya. Nah, ini segitiga rumusnya. S-nya yang di atas, V-nya sama T-nya di bawah. Kalau sejajar itu perkalian. Kalau atas bawah itu pembagian. Jadi kalau mau cari T, rumusnya S per V. Kalau mau cari V, S per T. Tapi kalau kita mau cari S, maka persamaannya jadi V kali T. Gimana penjelasannya? Cukup membantu? Oke, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan, silahkan kalian mengerjakan. Mari mencoba 1.3 modul
halaman 126. Seperti biasa, nanti jawaban yang kalian sudah tuliskan di buku modul dipindahkan ke Google Form yang linknya akan Ibu share melalui Google Classroom. Baik anak-anak, selamat mencoba, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.